Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumila Agustina, NPMA 1C021049 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan, di mana pengertian manajemen pendidikan yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, dari kata manus, yang artinya tangan, dan ejer yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabungkan menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya yang ada. Asmendri 2012 nomor 1. Menurut Harsey dan Blanchard 1988 nomor 4, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan. Organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kita ketahui bahwasanya manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan serta efektif dan efisien. Yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Istilah ini berasal dari kata paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Menurut Langeveld 1971 nomor 5, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datangnya dari orang dewasa atau orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya, dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, syakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Manajemen pendidikan menurut Purwanto 1970 nomor 9 adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Nawawi 1983 nomor 11 mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Dari pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Unsur manajemen pendidikan. Menurut Usman 2009, unsur manajemen terdiri dari 7M dan 1L, dan Henry Fayol terdiri dari 6M, yaitu man atau manusia berperan sebagai pemimpin, penggerak, dan pemberi tenaga dan pikiran untuk kemajuan suatu lembaga.
2. Material atau barang, bahan baku yang digunakan sebagai proses produksi. 3. Machine atau mesin, peralatan yang digunakan pada proses produksi baik modern maupun konvensional. 4. Money atau uang atau modal, terdiri dari modal tetap berupa tanah, bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. 5. Method atau metode, pemilihan cara yang tepat untuk menghindari pemborosan. 6. Market atau pasar, tempat terjadinya transaksi jual beli. 7. Minute atau waktu yang dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Unsur manajemen pendidikan dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol 1949, manajemen membahas hal-hal berikut. 1. Teknikal, yaitu kegiatan menghasilkan lulusan lembaga pendidikan yang siap bekerja. 2. Komersial, berkaitan dengan penjaringan anak didik dan mendidiknya agar dapat bermanfaat untuk anak didik dan masyarakat. 3. Finansial, lembaga pendidikan membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikan. 4. Security, sistem pengamanan lingkungan pendidikan secara internal dan eksternal. 5. Accountancy, kegiatan perhitungan pemasukan dana dan pengeluaran yang baik, sistematis, akurat, dan efisien. 6. Manajerial, memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik sebagaimana pengorganisasian dan pengordinasian untuk semua kegiatan pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Fatah 2012 nomor 123, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Pembagian manajemen. 1. Manajemen puncak, top management, terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Kedua, manajemen menengah, middle management, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi, division manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer pusat. Yang ketiga, manajemen pelaksanaan, operating management, disebut juga dengan manajemen penyediaan atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Komposisi keterampilan manajemen. Manajemen teknik, technical skills, merupakan kemampuan untuk melakukan alat-alat prosedur teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. Keterampilan manusiawi, human skills, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan keterampilan konseptual skills, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Fatah 2012 nomor 123, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi saran penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Baharudin 2010 nomor 55, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Manajemen kurikulum.
Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 3. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Baharudin 2010-67. Yang keempat, manajemen sarana prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, keuangan pembiayaan merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Mulyasa 2005-47. Yang keenam, manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoyang atau kemampuan melihat masa depan. Ketujuh, manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Hasbullah 2006-124. Yang kedelapan, manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Asmendri 2012-108. Prinsip manajemen pendidikan. Dowles 1963 13-17 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan 5. Relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntutan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasarannya. Drucker 1995 melalui MBO Management by Objective memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Penerapan pada manajemen pendidikan adalah bahwa kepala dinas memimpin tim yang beranggota unsur pejabat dan fungsional dinas dan stakeholder untuk merumuskan visi, misi, dan objektif dinas pendidikan. Tujuan langkah MBO antara lain: 1. Menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh sekolah. 2. Menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan sekolah. 3. Berunding menetapkan sasaran-sasaran yang dibutuhkan. 4. Menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran. 5. Menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mencapai sasarannya. 6. Menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan yang akan dipergunakan oleh atasan. 7. Melakukan monitoring buat laporan. Nah, kesimpulannya, manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen memiliki unsur, tujuan dan manfaatnya, pembagiannya, komposisi, keterampilan, ruang lingkup, dan juga prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya ucapkan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.